Saudara, welcome kepada ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya saudara dalam keadaan sehat selalu. Minggu depan adalah minggu pertama. Jangan lupa siapkan roti dan air anggur untuk perjamuan suci. Stay safe, Tuhan memberkati. Saat ku merenungkanmu, melihat perbuatan tanganmu, terkadang ku tak mengerti mengapa semuanya terjadi. Kau berkata jangan takut, sebab Engkau selalu menyertaiku, membimbingku lalui semua, jadikanku lebih dari pemenang. Yesus, Kau yang menjaga hidupku, tak pernah Kau lalai sedikitpun dalam lembah kekelamanku. Ku percaya Kau besertaku, meski ku tak melihat jalanmu, meski ku tak mengerti caramu, namun satu hal yang ku percaya, mujizat-Mu ada bagiku. Saat ku merenungkanmu, melihat perbuatan tanganmu, terkadang ku tak mengerti mengapa semuanya terjadi. Kau berkata jangan takut, sebab Engkau selalu menyertaiku, membimbingku lalui semua, jadikanku lebih dari pemenang. Yesus, Kau yang menjaga hidupku, tak pernah Kau lalai sedikitpun dalam lembah kekelamanku. Ku percaya Kau besertaku, meski ku tak melihat jalanmu, meski ku tak mengerti caramu, namun satu hal yang ku percaya, mujizat-Mu ada bagiku. Shalom saudara, selamat siang saudara-saudara seiman. Dan hari ini kami boleh datang bersama-sama dan mempelajari firman Tuhan dengan yang topik yang saya sudah milih, bagaimana menemukan keberanian di saat-saat dalam tantangan kita.
Sudah, dan hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih Bapa. Kami minta pengertian-Mu dan buka hati kami dan telinga kami Tuhan. Apa yang kami dengar Tuhan, kami minta Tuhan bahawa Engkau tanam benih firman-firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Biarlah saat ini kami juga boleh belajar bersama-sama. Tuhan, tolong kami Tuhan, beri kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, hari ini saya mau baca dari kitab Yosua pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-9. Dan saya percaya bahawa saudara tahu kitab ini dan sudah pasti kira-kira sudah tahu cerita ini. Dan di ayat 6 dikatakan di sini bahawa hendaklah engkau yakin dan berani, sebab engkau akan memimpin bangsa di sewaktu mereka menduduki negeri yang kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Ayat 7 dikatakan di sini bahawa hanya hendaklah engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Engkau harus menjaga agar engkau mentaati seluruh hukum yang diberikan Musa, hamba-Ku itu kepadamu. Jangan kau lalaikan sedikit pun, maka kau akan berhasil. Buku hukum itu harus selalu kau bacakan kepada umat-Ku. Pelajarilah buku itu siang dan malam supaya selalu kau melaksanakan semua yang tertulis di dalamnya. Kalau kau melakukannya, semuanya itu hidupmu akan makmur dan berhasil. Ingat, aku sudah memerintah kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang semangat, sebab aku, Tuhan Allahmu, mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Hari ini saya mau sharing kepada saudara, kita akan belajar bersama-sama. Firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita untuk menantikan dan percaya kepada Allah. Sudah, saat ini firman Tuhan juga itu akan menguatkan, membangun iman kita. Dan kita harus bersandar kepada Tuhan dan taat kepada jalannya. Dan saya ingin menyampaikan 3 objektif di sini kepada saudara bahawa itu mengajar kita untuk mencari hikmat Tuhan. Saya percaya bahawa apa yang kita saat ini mengalami banyak tantangan yang kita menghadapi saat ini. Saya percaya bahawa saudara, kita perlu hikmat Tuhan. Dan kita juga harus tahu bahawa ini akan menolong kita. Ya, menolong kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu bahawa ini sepertinya ada satu jalan yang kita harus kadang-kadang kita harus menantikan waktu Tuhan dalam saat yang sulit buat kita. Dan kita harus tahu juga di sini mengetahui bahawa Allah akan memberi kita damai ya dalam saat tantangan dalam krisis yang kita menghadapi saat ini. Biar damai sejahtera Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Dan sudah, ini kita akan lihat bahawa dalam masa-masa musim yang kita atau waktu yang kita selalu ada dalam kehidupan kita, yang kita seringkali menghadapi banyak tantangan, baik itu dalam keluarga, dalam secara keuangan, atau dengan secara pribadi yang kita bergumul. Dan ada saat yang selalu kita akan menghadapi semacam ini, tantangan yang sangat berat buat kita. Ya. Dan hari ini saudara, mari kita lihat di sini dan kita mau lihat banyak negara yang kita sudah tahu yang mengalami pandemik ini. Sudah kita tahu bahwa bagaimana mereka bergumul. Sudah kita masih tetap berdoa, saling berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah di mana yang sudah tinggal di negara yang sudah ada. Kita selalu lihat bahawa ini satu halangan yang kita seringkali tidak dapat diatasi. Sudah, bagaimanapun kita
berani untuk menghadapi dan mencari Tuhan. Dan apa yang seringkali kita tahu bahwa kita harus seringkali katakan bahwa kita harus berani untuk menghadapi masalah ini. Sudah kita kadang-kala sangat khawatir. Dan tapi biarlah hari ini kita cari Tuhan untuk memberi kita suatu keberanian dan kekuatan untuk kita menghadapi. Ya. Dan ini suatu halangan yang kita sekali bertanya-tanya. Kita seringkali tanya dengan pertanyaan yang kita, bagaimana kita respon dengan situasi saat ini. Sudah kita lihat bahwa ada kalau orang itu hanya untuk push, ya, coba untuk mendorong diri mereka untuk tebus setiap hambatan-hambatan yang mereka mengalami saat ini. Dan ada yang rasanya sepertinya sudah tenggelam, yang tidak ada harapan dan mereka nyerah. Sudah kita tahu saat ini, dan Tuhan Yesus mau kita bersandar kepada Dia, dan supaya Yesus akan membuka jalan semua hambatan-hambatan yang kita mengalami saat ini. Sudah kita lihat di contoh di sini bahwa di mana kitab Yosua pasal 1. Yosua mengalami suatu tantangan yang sangat besar pada waktu dia memimpin orang-orang Israel. Dan kita tahu bahwa ini suatu perintah dari Allah untuk Yosua untuk menjadi kuat dan berani untuk menghadapi musuhnya. Dan ini seringkali Yosua melihat itu membuat dia gemetar. Sudah pada waktu kita lewatin secara pandang ini, pada awal-awalnya kita rasanya sulit untuk kita menghadapi situasi ini. Ya, kita dengar berita, kita lihat situasi, dan ini membuat kita rasanya sangat khawatir. Tapi puji Tuhan, selama ini kita selalu percaya kepada Tuhan, kita selalu ada aman, kita selalu dilindungi sama Tuhan. Dan saat ini saya tidak tahu bagaimana sudah merasa, mungkin sudah sangat khawatir kepada family saudara yang ada di Indonesia, di Malaysia. Mari kita berdoa buat mereka. Kita percaya bahwa apapun berita-berita yang kita dengar itu tidak membuat kita gentar dan khawatir, tapi kita tahu bahwa kita tetap berdoa untuk mereka supaya Tuhan boleh lindungi mereka. Dan sudah kita lihat dalam hal ini bahwa apa yang kita lihat bahwa kita selalu mencari hikmat dan iman untuk kita maju, move forward, ya, dalam iman. Dan kita tahu bahwa Allah ingin mengajar kita untuk taat kepada jalannya, supaya kita percaya Dia dan kita punya keberanian, dan kita harus yakin, percaya bahwa apa yang Allah selalu pegang janjinya, Dia akan pasti genapi. Sudah dalam hal ini saya memberi 2 poin kepada saudara, ya, di mana kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyediakan kekuatan untuk kita. Dan saya percaya bahwa di mana Yosua pada waktu dia harus menghadapi ini, dia hanya serah kepada Tuhan. Dan pada waktu dia maju satu langkah demi satu langkah, dia lihat kekuatan Tuhan. Hanya dia bersandar kepada Tuhan dan dia terima kekuatan Tuhan. Dan hari ini, saudara, saya ingin menjelaskan 2 poin kepada saudara saat ini, dan kita membahas firman Tuhan di Yosua pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-9. Dan poin yang pertama kita akan lihat di sini bahwa selama dalam masa pencobaan atau tantangan, kita perlu tetap berani dan setia pada Allah. Kita tetap setia. Dan kita lihat di ayat yang ke-9. Kita lihat sekali lagi apa yang dikatakan di ayat 1, pasal 1 ayat 9. Ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau
sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut atau kurang bersemangat. Sebab aku Tuhan Allahmu mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Kita lihat di ayat ke-9, kita baca. Dan di bahasa Inggris dikatakan be strong and courageous. Ya. Dan kita lihat di sini bahwa jadilah kuat dan berani. Ya. Berarti percaya kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Ya. Yosua tidak punya jawaban pada waktu dia menghadapi tantangan ini. Dia tidak punya jawaban. Allah menasihati dia untuk maju dan untuk bertindak dalam iman. Dan itu saja yang pesan dari Allah. Dan kita lihat bahwa sehingga kita seperti Yosua. Adakala kita menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan kita, pergumulan kita secara pribadi, kita tidak ada jawaban. Kita tidak ada jawaban. Tapi hanya kita berseru dan memanggil kepada Tuhan. Dan di sini kita tahu bahwa kita harus belajar untuk ada suatu penghiburan yang kita harus tahu bahwa pada waktu kita berpaling kepada Tuhan. Minta Tuhan membimbing kita supaya kita punya perjalanannya sukses. Ya. Dan itu jawaban yang kita perlu. Ya. Selama kita taat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan pasti memberi kita sukses. Ya. Kita lihat contohnya bahwa Allah menyertai Yosua. Ya. Dan Yosua percaya kepada Allah. Nah, itu suatu keberanian yang di mana Yosua ada dan di mana imannya dia letakkan kepada Allah. Sudah, kita juga harus teguh dan seringkali menyerah hidup kita kepada Tuhan. Pada waktu kita bergumul, kita melawan dengan feeling atau keraguan-raguan kita, ketakutan kita dan keterbatasan kita. Memang kita secara manusia kita terbatas. Kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi kita ingat saat ini kita tahu satu hal, Tuhan akan pasti memberi kita kekuatan. Dan di mana kita tahu bahwa kita harus punya harapan. Dan untuk membuat kita sepertinya panjang sabar untuk menghadapinya. Dan semakin kita bersandar kepada Tuhan, kita lihat bahwa Allah akan merubah semua permintaan kita di mana kita perlu Tuhan. Mengapa kita harus tetap berani dan setia? Saudara, kita harus tahu bahwa sehari kita punya keyakinan dari Allah, assurance, ya, dan juga kehadiran Tuhan, God's presence. Di mana kita tahu bahwa Yosua bisa memimpin orang-orang Israel, itu dia terima dari keyakinan Allah dan kehadiran Allah. Di mana dia pergi, Allah ada bersama-sama dengan dia. Dan ini mengapa kita perlu tetap berani dan setia. Ini yang dua poin yang kita ada di sini, bahwa apa yang Tuhan janji kepada dia, dia memberi kita satu keyakinan. Dan dia tidak akan meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan dia. Hadirat Tuhan selalu ada. Dan jika kita bergumul, ya kita bergumul, tapi kita harus tahu bahwa kita selalu bergumul menjadi kuat. Dan kadang-kadang kita rasanya lemah, ya secara fisik kita lemah dan kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Tapi kita harus sungguh-sungguh menunjuk keberanian dan ingat bahwa hadirat Tuhan ada di sekeliling kita. Saudara, saat ini kita perlu keberanian dari Tuhan. Dan ada kala saya mengerti ini sangat sulit, ya, dan menakutkan kita secara pribadi. Dan kita lihat situasi dan saat ini, saudara, di mana saudara mengalami lockdown, ya, kita rasa
sulit buat kita untuk menjalani. Tapi saya percaya, ya, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan kita puji Tuhan, kita sudah lewatin masa-masa kesusahan kita di mana kita pada waktu kita di lockdown. Ya. Dan apa yang kita harus perlu? Ya, apa yang kita harus perlu? Saudara, selalu renungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Apa yang Allah janji kepada Yosua. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ingat, ini kita harus tenggelamkan setiap firman yang ada di dalam hati kita. Rendam. Ya. Dan kita berbicara firman Tuhan. Apa yang kita sedikit tahu, kita sharing kepada Tuhan. Berbicaralah firman Tuhan supaya saudara-saudara kita itu dapat kekuatan juga. Dan kita harus tahu bahwa hidup setia dalam Tuhan. Kalau kita hidup setia kepada Tuhan, kita akan pasti jadi kuat dan berani. Dan ini yang kita lihat secara situasi saat ini yang kita tahu. Ya. Dan sudah saya mau kasih satu gambaran yang dimana sudah pasti tahu seorang pengarang kor panjang yang menulis lagu ini, Nyamanlah Jiwaku, Horatio Spafford. Seorang yang begitu dedikasi dan menyerah hidupnya kepada Tuhan. Dan dia mengalami sangat kesusahan pada waktu dia menghadapi suatu bencana yang dimana anaknya empat wanita perempuan itu mati dan tenggelam. Dan ini sangat sakit hatinya Horatio. Ya. Dan pada waktu dia sangat cukup yang dikatakan stres. Dan satu kata-kata yang menghibur hatinya bahwa dia mulai menulis lagu ini, Nyamanlah Jiwaku. Dan dengan kejujurannya dan dia begitu transparent dalam segala tulisan lagu ini. Dan ini membuat satu inspirasi buat kita pada waktu, dan banyak orang rasanya terhibur dan berjuta-juta orang itu dalam selama 100 tahun ini. Ya. Saya percaya pada waktu kita nyanyi lagu ini, Nyamanlah Jiwaku, lagu ini akan terus menenangkan hati kita. Apapun yang kita harus lewatin, kita menghadapi, kita tahu pada waktu kita nyanyi lagu ini, kita pandang kepada Tuhan, kita paling iman kita kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa suatu kekuatan kita boleh terima, dan satu damai sejahtera yang Tuhan memberi hati kita. Sudah ingat, satu pelajaran di sini. Kita harus belajar untuk memberanikan diri kita. Dan kita tahu bahwa apa yang Allah janji kepada kita, Dia akan pasti bimbing kehidupan kita. Sebab Allah mengasihi kita. Dia melihara kita. Saya tahu He care for you. Ya. Dan poin yang kedua di sini, saudara, kita lihat selama masa krisis, marilah kita lihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Saya percaya bahwa selama krisis yang kita menghadapi, kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita pasti melihat mujizat Tuhan. Percaya, saudara. Percaya. Dan kita tahu bahwa keberanian adalah kemampuan untuk memilih jalan yang benar di bawah bimbingan Tuhan. Sudah kita tahu bahwa apa yang membuat Yosua itu gain courage, mendapat keberanian. Supaya dalam keberanian itu memampu dia untuk memilih jalan yang benar di bawah pimpinan Tuhan. Sudah, kalau kita serahkan ke hidup kita kepada Tuhan, saya percaya Allah akan pasti pimpin kita supaya kita bisa memilih jalan yang benar. Dan kita akan pasti tahu Tuhan akan pasti buka jalan. Situasi-situasi yang rasanya sangat sulit buat kita, pada waktu kita bersandar kepada Tuhan, Allah akan buka jalan dan kita akan pilih, lihat jalan yang benar.
Jangan ambil jalan yang kurang hikmat. Kita harus selalu minta hikmat dari Tuhan. Nombor 2, kita akan lihat bahawa keberanian adalah melakukan apa yang anda tahu benar saat perlu dilakukan, terlepas dari tingkat kesulitan yang terlibat. Sudah saatnya bahawa kita tahu bahawa kita lihat contoh dari Yosua. Ya, Yosua adalah selalu orang yang selalu mendekati Musa. Yosua bertumbuh secara iman dan kemampuannya, di mana dia melihat semua musuh-musuh yang apa Musa lakukan. Di mana Yosua melihat tentang Musa, di mana Musa menghadapi, dia belajar dan dia bertumbuh. Dan seorang anak muda yang selalu melihat pemimpinnya, Musa, dia belajar di situ. Sudah, kita ambil contoh di sini. Dia selama Yosua lihat keadaan ini, dia belajar dalam 40 tahun yang mereka keliling di padang gurun. Dia belajar. Ya, dan secara emosi, secara mental, yang mereka secara rohani, dan ini yang membuat orang dalam sangat menderita dan yang kepahitan. So, Yosua belajar di sini. Dan kita lihat bahawa ini membuat satu contoh tentang keberanian Yosua. Dia menghadapi ini. Sekarang saat ini dia harus memimpin orang-orang Israel untuk maju. Sudah, ada kala kita dalam kehidupan kita putar terus. Sudah, kenapa hidup kita itu putar dan tidak bisa keluar dari masalah-masalah ini? Kita minta Tuhan periksa kehidupan kita. Ya, apa sebenarnya? Ya, dan seringkali saudara pun tidak punya jawaban. Tapi kita minta Tuhan, tolong Tuhan selidiki hati kita. Minta Tuhan jelas kepada pergumulan kita selalu putar kiri dan kanan, kita berputar-putar terus tidak selesai. Ya, masalah bertumpuk terus. Tapi sudah saat ini, kalau saudara percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan minta Tuhan supaya kita keluar dari masalah ini dan serahkan kehidupan saudara kepada Tuhan, saya percaya hari ini sudah akan pasti keluar dari lingkaran-lingkaran yang sudah berputar dalam masa sudah yang cukup lama, dan sudah akan pasti melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan bagaimana saat krisis memberi kita melihat mujizat Tuhan. Sudah, suatu hal yang saya katakan bahwa ini tantangnya sangat sulit buat orang Kristen untuk menantikan jawaban dari Tuhan selama kita berdoa. Dan kita selalu minta Tuhan supaya Tuhan campur tangan supaya masalah ini akan selesai, keadaan ini akan selesai. Dan seringkali Tuhan mau kita menanti Dia, dan pada waktu kita menanti kepada Dia, kita tahu saat-saat yang dalam kita diuji iman kita, dan seringkali damai kita dan sukacita itu hilang selama kita menantikan kepada Tuhan. Waktu ini Tuhan mulai mematah kita supaya kita dibentuk, supaya kita bisa benar-benar serahkan kepada Tuhan. Kalau saudara ingin mau keluar dari putaran kehidupan saudara yang selama ini saya tidak tahu berapa lama sudah round and round berputar terus, lihat Allah sedang dalam proses untuk mematah kita dan membentuk kita, menguatkan kita. Kalau kita rela untuk beri kehidupan kita kepada Tuhan, izinkan Tuhan bentuk karakter kita, izinkan Tuhan bentuk kehidupan rohani kita, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara,
saya yakin sudah akan lihat mujizat Tuhan. Suatu mujizat yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan menyerah, don't give up. Saya percaya bahawa selama sudah berseru kepada Tuhan, panggil nama Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Sudah kita lihat di mana satu contoh saya kasih kepada saudara, di mana di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Sudah baca kitab ini, di mana Petrus dalam penjara. Sudah lihat bahawa sulit buat Petrus keluar dari penjara, di mana ada 2 tentara kiri dan kanan, dan 2 tentara di luar penjara, supaya kalau dia keluar ada tentara, dia tidak bisa keluar. Dan rasanya itu sudah tidak ada harapan untuk Petrus keluar dari penjara. Tapi apa yang Lukas berbicara kepada kita di sini, satu hal yang sangat penting buat kita mengerti di sini. Dan selama senja Petrus dalam penjara, gereja-gereja itu berdoa untuk Petrus dengan sungguh-sungguh. Sudah, kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dan kita, ayo berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa keluar dari lingkaran putar-putaran dari masalah kita. Ya. Dan hari ini kita lihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, percaya kepada Tuhan. Hari ini sudah akan mengerti dan belajar bahwa Allah tetap masih menjawab doa kita. Sudah, dengan hal ini saya katakan kepada saudara, Allah akan memberi kita suatu kekuatan. Jadi, ayo, demikian, ambil suatu keberanian yang baik dalam masa-masa ini. Dan saya percaya, pandang kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah ada jawaban kita, dan saat kita menanti kepada Dia. Dengan 3 aplikasi di sini, 3 hal yang saya mau katakan atau take away di sini. Sudah berharap pada Tuhan, berharap sama Dia, dan kemudian percaya pada Tuhan. Selama kita percaya sama Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan pasti menjawab doa saudara. Dan kita panggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan semua akan pasti Tuhan akan campur tangan. Sudah, renungkan firman Tuhan pada hari ini, dan saya yakin bahwa kalau kita serahkan kehidupan kita, sudah akan pasti dengar jawaban Tuhan. Saya mohon sudah renungkan kembali lagi, berdiam diri di hadapan Tuhan. Apa yang sudah merasa hari ini, minta kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau akan terus menolong kita dalam masalah-masalah pribadi kita. Kami percaya Tuhan, selama kita serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kami akan melihat mujizat Engkau terjadi dalam kehidupan kita. Saya berdoa Tuhan, khusus buat setiap anak-anak-Mu yang mengalami masalah, Engkau akan campur tangan dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka memanggil kepada Engkau, minta pertolongan, Tuhan Engkau pimpin dan Engkau campur tangan. Biarlah saat ini mereka akan melihat mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan adalah salah satu bagian dari worship yang boleh kita beri. Jika kita memberi, maka kita juga akan diberkati. Saudara boleh scan di QR Code yang sudah tersedia. Jika saudara ada permohonan doa, bisa lihat di linknya dan kirim kepada kami. Tuhan memberkati.